Dan mungkin untuk memulai obrolan gitu ya pada siang hari ini, aku pengen tanya dulu nih Kak. Iya. Tadi sudah tanya kabar alhamdulillah baik, dan tentunya mungkin kawan-kawan di sini juga sudah pada pengen tahu nih ya, kira-kira kesibukannya Kak Riki nih ya akhir-akhir ini tuh lagi ngapain aja nih Kak Riki? Cari duit. Oh cuan Kayaknya semua ya. ya. Alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu rutin di dunia entertain. Untuk streaming, sinetron udah nggak gitu. Kalau film ya, kalau ada cerita yang bagus masih diterima gitu. Terus alhamdulillah sekarang jadi orang kantoran, kita budak korporat juga ya. Kerja 9 to 5 sama urus istri dan menyayangi anak-anak. Masya Allah, langsung pada senyum-senyum, emang idaman banget emang. Susah banget ya sekarang dari Jemput anak di sekolah. oh antar jemput anak, sekarang sekolah luar biasa sekali. Dan ini kan aku sedikit highlight juga nih ya Kak, karena aku juga suka scroll Instagramnya dari Kak Riki Harun. Ini sekarang sudah jadi ayah dari 4 anak. Iya, bukan 4 Bukan. anak ya. Anak yang jelas 4 anak nih ya. Nah tentunya di sini juga kan kita banyak sekali yang pada penasaran gitu ya, gimana sih manajemen waktunya, kemudian juga istilahnya pendidikan terhadap anak, dan kira-kira apa aja nih rutinitas yang selalu dilakukan sama anak-anak Kak? Iya, kalau dulu itu untuk waktu bersama keluarga tuh susah ya, karena namanya sinetron tuh dari Senin sampai hari Minggu itu nggak berhenti. Makanya kenapa aku putuskan untuk tidak melakukan itu lagi, supaya ada quality time sama anak-anak gitu kan. Jadi anak itu merasakan mempunyai sosok seorang ayah gitu. Dan aku sama istri juga pengen anak aku itu punya dasar pendidikan agamanya yang kuat gitu. Makanya kita masukkan ke sekolah yang agamanya kuat gitu. Jadi seenggaknya nanti gedenya mereka udah punya pegangan gitu, tahu apa yang benar, apa yang salah gitu. Dari sekarang udah kita arahkan ke situ. Bukan pengen jadi ustaz atau ustazah gitu ya, tapi walaupun mereka ada cita-cita anak pertama pengen jadi yang bangun-bangun rumah, Arsitek. Nah dari arsitek itu kita menanamkan kayak nanti kamu bikin itu masjid ya gitu, rumah sakit gitu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang lain gitu. Jangan sampai membuat sesuatu yang malah tidak bermanfaat ya. Yang sesimpel itu aja sih yang kita ajarkan gitu kan. Sama kan dengan tema kita ya, maksudnya halal lifestyle gitu kan, yang menuju ke situ. Oke, jadi istilahnya kan mau bagaimanapun kita tuh harus ada fondasi, yaitu agama gitu ya Iya. Kak ya. Jadi tentunya ini juga bisa ditiru nih ya buat ayah bunda yang istilahnya baru menikah dan berencana nih ya punya anak-anak. Jadi mungkin bisa nanti pakai tips and tricks ini gitu ya untuk memfondasikan anak-anak kita untuk pendidikan, Iya. kemudian rutinitas sehari-hari dan lain sebagainya. Iya, karena kenapa kita masukin ke sekolah yang Islam gitu ya istilahnya, karena kita sendiri kan belum terlalu mengerti soal agama gitu. Jadi kita butuh bantuan dari luar juga untuk bisa menolong kita sebagai orang tua untuk anak-anaknya paham tentang yang kita nggak paham. Betul sekali. Jadi memang mencari ilmu itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi malah sepanjang hidup kita itu kita harus terus belajar. Terus kita jadi dapat ilmunya juga dari anak-anak kita. Betul. Gitu. Malah kadang-kadang mungkin celetukan anak itu, oh aku belum tahu nih gitu, ternyata seperti itu. Justru dari tugas anak-anak sih. Dari tugas ujian mereka kan kita yang ngajarin di rumah. Nah itu kita belajar juga. Jadi kita cari tahu dulu. Betul sekali. Nah, kira-kira tantangannya yang dihadapi untuk pendidikan dan juga tadi ya ingin selalu ada istilahnya agar anak-anak merasakan kehadiran kita juga sebagai orang tua, itu tantangannya kira-kira apa yang dihadapi sama Kak Riki? Tantangannya banyak ya, karena di dunia ini sekarang udah teknologi canggih banget gitu kan. Betul. Apapun bisa bisa dilihat sama anak-anak gitu tanpa ada batasan gitu kan. Apalagi sosial media ataupun yang namanya handphone dan alhamdulillah saya sama istri sampai sekarang belum memberikan mereka
gadget sama sekali gitu. Kita berikan untuk dia ngerjain tugas apa segala macam, cukup sampai situ aja. Oke, jadi tetap didampingi ya. Karena kita pengen nanti kita memberikan gadget itu bukan sesuai umurnya dia, tapi sesuai apakah dia udah tahu cara menggunakannya. Baru kita kasih. Oke, boleh tepuk tangan dong. Sama satu lagi kan 4 ya. Oke. Lumayan. Oh iya benar. 4 biji. Yang paling besar itu umur berapa Kak? Mau 10 tahun, yang kedua itu di 8 tahun, ketiga di 5, mau ke 6, yang keempat 4 tahun. Wah luar biasa, ramai banget berarti ya? Iya, mepet. Mepet, ramai Kalau banget. diangkut mepet. 75 aja deh gitu ya. Oke Kak, ini tadi kan udah kesehariannya Kak Riki, kemudian juga kita udah tanya-tanya sedikit tentang parenting juga gitu tadi ya. Dan ini juga tentunya berkenaan dengan halal lifestyle. Bapak Ibu pasti udah tahu dong ya, kalau misalkan ini tuh harus mulai sedikit demi sedikit kita tata nih mengenai halal lifestyle ini nih Ya. Kak. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin banyak sekali teman-teman di sini juga penasaran. Yang pertanyaan selanjutnya ini adalah alasannya apa sih Kak? Gimana caranya meningkatkan kesadaran akan penggunaan produk-produk halal untuk sehari-hari ini Kak? Produk halal, apapun itu ya, Apapun dari itu. makanan ataupun skincare, Betul. pakaian, Betul semuanya ya. Yang simpelnya yang aku tahu ya, menggunakan yang sesuatu yang halal itu menyehatkan. Oke. Karena banyak kandungan-kandungan yang dari yang tidak halal itu yang bisa merusak tubuh kita gitu. Walaupun itu di pakaian, di sepatu, di mana gitu kan, itu bisa merusak tubuh kita. Apalagi di produk yang langsung kena kulit kita kayak skincare. Nah itu juga kita harus pilih yang benar-benar halal lah. Karena kalau udah halal itu dari ingredientsnya, dari awalnya sampai terjadi itu produk itu semuanya sudah melewati tahap-tahap pemeriksaan halalnya itu kan gitu. Jadi udah pasti insya Allah aman ya untuk dipakai gitu kan. Kayak di sini ada apa ya, Wardah, Betul. Ada Wardah yang insya Allah udah terjamin halal. Aku juga pakai adanya Wardah ya. Ada Kaf ya. Juga di sini ada teman-teman semua pakai Wardah juga ya. Terus juga dari makanan itu sebenarnya agak susah untuk mencari yang halal juga ya, apalagi kalau kita ke luar negeri gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih gampang ya, karena ya mayoritas juga kita kan di sini Muslim ya. Kalau patokan saya waktu itu masuk ke sebuah restoran, saya tanya, saya nggak lihat halal tulisannya, tapi saya tanya, Teguh Wisnu pernah makan sini nggak gitu? Oke, jadi apa? Kalau favoritnya Teguh Wisnu. Kalau Wisnu pernah masuk, kita masuk. Gitu. Paling simpel sih kita cari makanan yang halal ya. Apalagi tapi lebih baik kita ini masak sendiri di rumah lah. Terus kita beli produk-produk yang memang udah ada tulisannya halal, kita tinggal masak udah udah pasti ya halal gitu ya, dibanding di luar kita masih nggak tahu ya halalnya itu apakah benar halal atau halalnya beli. Betul. Itu juga yang kita nggak tahu ya. Betul. Jadi kalau masak di rumah kan kita QC-in sendiri gitu ya, Iya, betul. ingredients-nya, kemudian bahan-bahannya. Nah tapi kan tadi nih ya berkaitan dengan perjalanan ke Luar luar negeri. negeri ini Kak. Karena kan kalau misalkan di luar negeri istilahnya mungkin ada yang baru pertama kali ke luar negeri dan lain Iya. sebagainya. Nah apakah ada tips and tricks nih ya, selain tadi nanya Teguh Wisnu udah pernah makan di sini belum? Nah kira-kira kita kalau ke Los Angeles gitu ya, ke Wisnu dari situ loh. langsung pada gini Cina ya, kenapa? Bingung dia. Bingung. Nah Apa ya? tips and tricksnya apa Kak? Mungkin kalau yang belum pernah dan mau perginya bingung, mending pakai travel ya. Nah, banyak travel di sini itu yang sudah ada program di mana yang kita sampai ke tujuan dimanapun itulah, mau negara apapun itu, mereka sudah ada list di mana restoran yang makanannya halal gitu. Mau restoran ataupun nanti yang dibungkus, yang maksudnya yang kita tinggal dapat dikirimin juga ada. Itu
Mungkin satu itu ya. Yang kedua, kalau memang nggak mau melalui travel, kita searching dulu lah. Misalkan kita mau ke Jepang, terus kita cari dulu di Jepang makanan halalnya di mana. Catat itu. Nanti kita bikin itinerary sampai sana. Kita ke hotel dulu misalkan. Habis itu kita pergi makannya di tempat yang udah kita searching dari kita berangkat. Betul. Gitu. Jadi ada baiknya kita memang cari tahu dulu gitu. Jangan sampai sana baru kanan kiri udah keburu lapar ya kan. Betul. Apapun jadi gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi memang preparation itu penting ya kalau misalkan kita mau bepergian, apalagi istilahnya untuk kita yang istilahnya pengen menerapkan halal lifestyle. Karena tentunya tadi yang pertama itu sangat terjamin kesehatannya, betul Kak. Dan juga kalau misalkan tadi kayak misalkan skincare dan lain sebagainya, itu efek utamanya tuh langsung terasa di kulit kita gitu ya Kak ya. Dan juga nih ya untuk kawan-kawan tadi kalau misalkan berpikir, aduh kalau keluar negeri saya baru pertama kali sendiri bingung, bisa langsung pakai travel agent. Iya, travel atau searching atau tanya sama teman-teman yang udah pernah pergi ke sana. Nah, rata-rata sih gitu ya. Betul. Lu udah pernah ke sini belum? Di sana makanan halalnya apa aja sih? Kalau mau searching ya, sama nggak ada kuota ya. Cari wifi, kalau nggak ada kuota cari wifi. Oke, nah tadi udah ada tips and tricks juga nih ya dari Kak Ricky Harun. Dan ini pertanyaan selanjutnya mungkin berkenaan dengan prosesnya nih ya. Karena kan menerapkan halal lifestyle itu mungkin untuk kawan-kawan yang ingin baru memulai gitu ya, masih dalam proses, itu tuh pasti masih bingung nih. Kira-kira kalau misalkan ada satu restoran ya, misalkan dapat hawar-hawar ini memang halal misalkan, tapi Hawar-hawar tuh. jadi kayak hawar-hawar tehnya kalau orang Sunda Mas. Jadi kayak kabar angin, kalau misalkan restoran ini tuh memang sudah halal tapi belum ada logo halalnya misalkan. Nah itu suka tuh masuk terus katanya dia lagi diproses gitu ya. Nah itu tuh gimana Kak menurut Kak Ricky ini? Mending cari yang lain dulu aja lah, masih banyak yang halal yang lain. Oke, jadi jangan katanya nih Bapak Ibu ya. Jadi mendingan langsung cari yang pasti-pasti aja. Makanya mungkin untuk yang mau menjadi pengusaha, mau buka bisnis dan lain sebagainya, berarti sertifikasi halal itu penting. Penting. Ini saya punya suatu produk yang bisnis adalah family care. Itu juga saya nggak berani keluarin launching sebelum semuanya perizinannya, halalnya, semuanya sudah lengkap. Ketika sudah semuanya baru saya launching. Padahal produknya udah ada nih, tapi halalnya belum ada, BPOM-nya belum ada dan segala macamnya belum ada. Nah itu nggak berani gitu. Ketika udah ada semuanya, kita baru berani mengeluarkan gitu. Karena dia balik lagi orang bukan yang muslim aja, justru yang bukan muslim mencari yang halal gitu. Karena ya kalau halal udah dari segalanya baik, orang juga pengen gitu. Jadi prosesnya itu benar-benar sudah di QC, kalau misalkan ya tadi sudah tersertifikasi halal. Itu QC-nya tuh sangat amat detail gitu ya Kak ya. Dan juga berkaitan dengan halal lifestyle ini kan adalah salah satu istilahnya implementasi dari nilai-nilai keagamaan tentunya nih Kak. Nah, gimana sih caranya istilahnya selain halal lifestyle ini yang tadi masalah produk, pembelian produk, mau itu makanan, mau itu skincare dan lain sebagainya. Nah, proses awal untuk mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan yang Kak Ricky pernah alami ini seperti apa nih Kak? Apa ya? Harusnya sih dimulai dari diri sendiri dulu ya, kesadaran diri sendiri atas. Sebenarnya kalau mau langsung ke halal dan menjadi lebih baik tuh kayaknya lumayan berat ya, karena satu hidayah datang, dua ketika hidayahnya itu datang apakah mau diterima atau enggak gitu ya. Mungkin hidayahnya sering datang tapi kita aja yang menolak gitu. Itu juga sering terjadi sama saya. Sama saya juga. Jadi itu mulai dari diri sendiri dulu. Mau nggak kita jadi orang yang lebih baik? Mau nggak kita menerapkan segala hal yang lebih baik? Karena dari kita pasti nular ke paling dekat lah keluarga kita lah gitu kan. Kalau ke orang lain mungkin ya setelah keluarga kita gitu kan. Dari misalnya dari istri terus sayanya kena
ke cipratan gitu kan, terus ke anak-anak gitu. Mungkin sebaliknya juga gitu. Ya, mungkin ya seperti itu, dari diri sendiri dulu mau apa enggak, itu aja gitu. Betul, karena mungkin ketika kitanya nggak mau dapat ilmu atau edukasi untuk berubah jadi lebih baik pun istilahnya Akan bakal menolak. mental, Iya, betul, betul. akan mental gitu ya. Nah jadi gitu Bapak Ibu ya, jadi istilahnya setiap langkah untuk perbaikan-perbaikan dalam diri kita mau dalam aspek apapun itu ya Kak ya, istilahnya Iya. harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Cuman kadang-kadang kan kita suka ngelihat jadi cermin buat orang terus nih. Jadi kayak dia mah kayak gini dan lain sebagainya, sampai akhirnya lupa kalau misalkan dalam diri kita sendiri juga harus ada yang diperbaiki gitu Kak. Ya kalau dia lebih baik dalam hal yang baik mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia kitanya melihat orang kayak ini dia punya tas baru, ya kan? Iri kalau itu iri. Jangan. Misalkan kayak saya ada kelas asin ya. Di situ kan ngafalin ya, ada sekitar 8 orang. Oke. Hafalannya tuh udah lebih tinggi gitu. Waktu itu kita pernah salah satu ada yang ngomong Masya Allah gitu, hafalannya lebih tinggi, Masya Allah. Mau Ustadznya dibilang harusnya jangan Masya Allah, Astagfirullahaladzim, karena kita masih di bawah dia gitu. Oke, harusnya itu menjadi pengingat untuk Iya, kita. harusnya kita, ya Allah kok gua masih di sini Iya, gitu. Harusnya iya. kita bisa sampai ke dia juga gitu. Jadi itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi kita ngeliat orang lain, ya yang baik ya, dalam hal yang baik ya, monggo lah diikutin. Ya, jadi harusnya astagfirullah Iya, gitu ya. maksudnya balik lagi ke diri sendiri ya. Gitu. Benar banget. Dan tentunya nih ya dalam proses-proses ini Kak, dalam penerapan halal lifestyle dan juga tadi ya istilahnya banyak belajar lah ya dari pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ada nggak sih pengalaman yang menarik dalam usaha Kakak untuk menerapkan si halal lifestyle ini Kak gitu dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak sih tantangannya atau nggak kejadian menarik gitu? Kalau tantangan banyak ya, karena ada beberapa bisnis atau brand yang saya jalani. Tantangannya adalah satu, aurat ya, karena ya memang sabun gitu ya, susah ya. Sabun tuh kalau dipakai cewek kan agak bingung ya, mau taruhnya di mana gitu. Mungkin di awal kita nanya lah yang terbaik gitu ya sama guru-guru kita nih gimana nih caranya gitu teman-teman. Terus alhamdulillah juga ada satu bisnis nih namanya Kirun Makarun ya. Ini sistemnya kayak reseller gitu. Nah di situ kita menerapkan yang namanya halal lifestyle juga gitu. Jadi bukan hanya kita kasih pembelajaran gimana cara jualan, gimana cara bisa mendapatkan income gitu, tapi gimana caranya kita berikhtiar untuk bisa mendapatkan income. Nah ikhtiarnya itu di list, ada sholat subuh, sholat duha, sholat ini, zikir pagi, zikir petang. Nah itu ada list yang harus dilakukan. Ketika list itu nggak dilakukan, nanti ada kayak punishment, bukan punishment sih, maksudnya kayak ya itu target yang harus kalian capai gitu. Jadi kalau itu tercapai, insya Allah ya jualannya bisa lancar juga. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Harini Harun. Tapi itu bukan saya ya, Iya. itu dari Kang Dewa. Oh, oke. Jadi timnya Kang Dewa yang menjalankan itu, dan saya alhamdulillah bagian di dalam situ. Luar biasa sekali. Dan tentunya nih Kak, karena kan tadi kita berbicara masalah membuild sebuah bisnis. Iya. Dan tentunya dalam rangkaian acara Digifest 2024 ini juga kan membicarakan dan mengedukasi mengenai ekonomi syariah nih, Iya. Kak Riki. Nah, bagaimana nih tanggapannya Kak Riki gitu ya? Dan boleh dong ajak-ajak teman-teman semua agar mulai melangkah ke ekonomi syariah ini gitu, ikut memajukan nih Kak. Ekonomi syariah. Sekarang udah banyak wadahnya ya. Ya. Bank syariah, mungkin udah bisa mulai pindah ke situ. Sama kok, maksudnya kayak nggak ada bedanya sama yang istilahnya kita nabung, naruh di situ, nggak ada bunga, nggak ada ya embel-embel lainnya gitu. Ya tinggal pindah aja gitu, nggak ada, maksudnya nggak ada sesuatu yang merugikan juga gitu. Salah satunya kayak gitu. Terus sama kalau kita investasi, kita investasi juga kita harus melihat, jangan melihat hanya
oh ini bisnisnya menguntungkan gitu, tapi kemana arah yang kita keluarkan uangnya itu kemana gitu. Ada satu lembaga yang memang kalau ini main di reksadana ya, ini ada reksadana yang syariah. Wah. Nah ini juga kemarin saya baru tahu, kemarin saya di acara baru kemarin banget, ternyata ada reksadana yang syariah gitu. Jadi nanti disalurkan kepada UMKM, disalurkan kepada pembangunan masjid dan segala macam. Dan pembangunan masjid juga nanti kan ada bagi hasilnya ataupun semuanya diwakafkan gitu. Jadi ya monggo lah dipilih-pilih kalau mau investasi ya tadi dilihat dulu ujungnya tuh kemana gitu. Terus kalau masalah ekonomi syariah yang tadi ya pindahlah coba. Oke, karena istilahnya kan itu adalah sebagian juga dari halal lifestyle juga ya Kak ya. Iya, balik lagi ke diri sendiri mau apa enggak gitu kan. Nah, betul sekali. Dan tentunya kalau misalkan tadi tuh ya kata Kak Riki Harun istilahnya kalau ada kakak-kakak dan juga sobat BDSF yang pengen berinvestasi dan lain sebagainya, sekarang itu bisa dicari info dulu sebanyak-banyaknya ya Kak ya gitu. Bagaimana caranya istilahnya kita tahu ini tuh arahnya kemana, untuk apa investasi ini, dan istilahnya ini investasi seperti apa gitu. Jadi bisa lebih detail dulu sebelum kita membeli investasi juga nih Kak ya, untuk yang syariah tadi, ekonomi syariah. Dan tentunya Kak, aku pengen ngasih kesempatan juga nih ya sama hadirin sekalian. Buat apa? Yang ada di sini, kalau misalkan ada yang ingin bertanya secara langsung nih sama, ada dong. Ada nih ya, khusus ini ya hadiahnya. Jadi khusus untuk kawan-kawan yang tentunya sudah hadir di rangkaian acara kali ini, silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung angkat tangannya. Silakan. Kak, diperkenalkan dulu namanya dan langsung pertanyaannya. Selamat siang Kak Riki. Ya, perkenalkan nama saya Erik dari Bandung. Mau bertanya nih sama Kak Riki nih, ada rencana nggak nanti kalau buat ke depannya gitu, kalau misalnya ada tawaran entah itu main film atau main sinetron gitu, kalau ke depannya gitu, kalau misalnya Kak Riki kan sekarang lagi fokusnya kepada keluarga ya. Kalau tiba-tiba ada suatu hari nanti ke depannya ada tawaran gitu, nggak tahu dari manajemen mana, kita main film atau main sinetron, bersiap atau tidak? Dan bagaimana cara mengatur waktunya antara keluarga sama di acting? Terima kasih. Oke. Ya, makasih Mas. Alhamdulillah dari terakhir syuting itu pandemi pas lagi di apa sih namanya? Lockdown ya. Oke. Nah, terakhir tuh di situ. Nah, di situ mulai berpikir, udahlah, nggak mau terima lagi gitu. Ternyata dari situ banyak banget tawaran-tawaran yang datang gitu. Kita ngobrol lah sama istri. Nah itu satu poinnya, ngobrol dulu sama istri gitu ya. Setelah istri kita isi rokok-rokokan, terus akhirnya kita memilih untuk udahlah nggak usah capek, satu, dua nggak ada quality time sama keluarga gitu. Nah jadi kalau ada tawaran-tawaran stripping, ini khusus stripping ya sama sinetron ya, yang memang setiap hari harus syuting gitu, nggak timeline-nya nggak jelas, itu udah aku masih tolak. Aku nggak akan main lagi di istilahnya stripping dan TV gitu. Tapi kalau film ini masih ada beberapa peraturan-peraturan lah dari aku sendiri gitu. Ada batasan-batasannya, apakah itu boleh atau tidak gitu. Pengennya sih ya nggak pengen yang cita-citaan, nggak pengen yang horor-horor gitu. Aku pengen kayak The Raid. Jadi lebih ke action gitu ya? Detektif gitu. Ya kan tanpa aku suka film action karena dari sinetron yang dari awal sampai terakhir tuh semuanya rata-rata ada berantemnya. Gitu itu capek banget kontak, karena kalau kita nggak bisa nangis beneran kita harus pakai glycerin namanya. Biar bisa nangis. Biar bisa nangis, dan itu perih banget gitu. Harus netesnya sebelah kanan ya, kata sutradara kan susah gitu. Bisa ada kayak gitu juga. Belum mikirin dialognya. Itu capek banget gitu. Mendingan kita main ya benar-benar ya pengennya sih seperti itu harapannya. Ini pernah nolak dengan bayaran yang besar gitu kan. Terus kita istiqoroh, kita tolak, dan akhirnya alhamdulillah
dapat pekerjaan yang senilainya sama. Masya Allah. Jadi tadi juga sebelum ada keputusan itu wajib banget diskusi sama istri ya. Iya. Wajib banget. Nih buat bapak-bapak ya jangan lupa diskusi dulu sama istrinya. Oke, terima kasih ya Mas untuk Ya. Idola pemain action Nah, luar negeri. siapa tuh? Aku Keanu Reeves. Wow, tapi itu idolaku juga sih. Dia tuh kalem aja. Bener. Dan kayaknya kehidupan sehari-harinya juga sangat menginspirasi. Jackie Chan suka. Lucu dia ya. Iya, ada komedinya. Cocok sama saya. Luar biasa, sama. Sama dia. Oke, terima kasih kakak atas pertanyaannya. Dan siapa lagi ada yang mau tanya berkaitan dengan halal lifestyle tuh ya? Yang di belakang. Boleh? Perkenalkan dan langsung ke pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya, saya dari asal Garut. Dari Garut, insya Allah, alhamdulillah bisa dikasih kesempatan. Pertanyaannya simpel, gimana caranya supaya kita itu bisa konsisten dan istiqomah dalam gaya hidup kita dalam syariah ataupun gaya hidup halal? Dan gimana kalau ada kasus ya, di lingkungan kita, di sekitar kita masih ada yang mungkin bahasa halusnya kurang syariah, apa sikap kita itu gimana? Sedangkan ya agama juga mengajarkan untuk mengajak antara satu umat muslim dengan umat yang lainnya untuk mengajak kebaikan. Nah, gimana sikap kita itu sih? Itu kita ingin tahu gimana tanggapan. Iya, ini pertanyaannya sama apa yang saya alami juga. Oke. Harusnya saya nanya juga sama bapaknya ya. Kayaknya yang patut jawab bukan saya deh. Mau gue tanya ke Ustadz. Tapi kalau menurut pengalaman yang udah saya jalani, yang saya tahu nih, bukan menggurui, tapi ya kita cari teman atau perkumpulan yang memang satu arah lah. Istilahnya satu tujuan lah ya, maksudnya satu pemahaman gitu. Ya ketika kita bertemu atau pastilah kita punya teman-teman yang berbeda gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau saya sih alhamdulillah walaupun temannya berbeda tapi mereka mengerti gitu. Belum mendapatkan teman-teman yang tidak mengerti gitu. Jadi dia tahu wah kalau misalnya mau jalan-jalan kemana nggak ngajak apa lu nggak kita ajak ya gitu. Dia udah paham lah. Oke. Udah nggak pernah ngajak sampai sekarang. Kalau itu dulu kan sempat yuk ikut nggak gitu. Kalau sekarang udah mereka jalan-jalan udah nggak pernah ini gitu. Jadi kalau Anda memang yang keluar dari batasnya ya balik lagi tadi pilihan Anda gitu. Kalau memang Anda kuat ya syukur, kalau enggak ya mungkin Balik nggak tahu lagi, ya. ya. Balik lagi diri Iya, sendiri balik lagi. gitu. Jadi mungkin memang istilahnya dari faktor lingkungan juga istilahnya pemilihan faktor lingkungan juga Itu gitu satu ya. sih lingkungan. Betul. Jadi istilahnya Kak Riki juga memilih lingkungan yang istilahnya yang suportif dan saling menghargai juga gitu ya. Itu akan Iya. mempermudah sepertinya gitu Kak. Harusnya sih ya, harusnya lebih mempermudah gitu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan lingkungan kita yang lain Iya. gitu. Justru kita bisa memberikan contoh kepada Kalau itu dirangkul mungkin gitu Kak. iya gitu. Misalkan contoh ada teman saya gitu yang jarang sholat, nggak pernah sholat lah gitu. Kita tinggal sholat depan dia aja gitu. Gak usah sholat yuk gitu. Kalau dia jangan sholat ntar kan dia Ya malah cukup jadi- mencontohkan, memperlihatkan aja tanpa mengajak, tanpa memaksa. Contoh kecilnya itu sih. Oke, jadi tentunya Kak, kita harus memulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi mau gimana pun istilahnya kita mendapatkan lingkungan yang suportif, kemudian juga istilahnya banyak yang mengingatkan, tapi kalau belum mau balik lagi tadi ya Kak ya. Iya, mungkin cari waktu aja mas. Kalau misalkan ngajakin yang ke tempat-tempat di mana, monggo mereka gitu. Nanti yang monggo kita makan-makanannya di mana gitu. Jadi kita juga bisa memberikan contoh karena dimulai dari diri kita sendiri gitu. Gitu ya, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang dari Uhti kayaknya nih yang ada di sini. Ada yang mau bertanya, Ibu? Boleh. Yang paling depan dulu nih.
Silahkan langsung berkenalan dan pertanyaannya. Assalamualaikum, nama saya Rizky Aminah dari Pasir Ibu. Saya cuma mau tanya ini ya, bagaimana kalau seandainya ada bank yang berbasis syariah tapi tetap pakai bunga, sedangkan saya pribadi seandainya tuh butuh gitu pinjaman itu, tapi itu pakai bunga juga, apakah bisa diambil atau gimana gitu? Ya, makasih Bu. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa jawab ini. Saya nggak ngerti juga Bu. Saya nggak paham. Mungkin ini lebih ke teori banget gitu ya, Iya, Kak, gitu. mungkin Ibu bisa tanya kepada yang lebih ahlinya ya Bu. Karena jujur saya belum pernah ada di posisi Ibu gitu. Saya juga bingung jawabnya ya. Iya. Cuma kalau pusing ya Bu, gini aja Bu. Ini udah dimulai apa belum? Pengajuan udah belum? Belum. Istiqoroh dulu. Ibu istiqoroh, terus Ibu maju. Kalau memang nggak dibolehin ya, berarti nggak di apa namanya di approve. Gitu. Betul sekali, dan mungkin sekarang informasi sudah bisa diakses dengan begitu mudahnya mungkin gitu ya Kak ya. Gitu. Jadi istilahnya untuk informasi-informasi yang seperti tadi gitu bisa dicari misalkan lewat Google atau misalkan kemana gitu ya. Ada lembaga-lembaga atau apa ya di Google tuh kayak apa ya? Boleh disebutin nggak sih? Apa boleh Boleh kayak rumah ispo Iya, atau betul. apa gitu. Misalkan pinjaman bank syariah tapi ada bunganya gitu. Boleh apa enggak, nanti ada di situ pertanyaan. Atau ada kayak customer service-nya gitu yang Betul. bisa ngasih. Jadi di situ tuh kayak ada ustadz siapa, terus kita bisa tanya langsung. Atau ibu ya ada teman dekat atau guru-gurunya dekat rumah. Bisa bertanya juga. Jangan tanya sama saya Bu. Betul. Soalnya kalau kata Ustadz Hilman kemarin kan sempat kesini Iya. juga nih Kak. Kata Ustadz Hilman sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajarkan di perkuliahan katanya gitu kalau untuk detailnya. Tapi ya karena sekarang informasi udah lebih mudah diakses, jadi bisa dicari dimanapun Ibu itu akan lebih mudah gitu. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Dan kita masih punya 2 slot pertanyaan lagi nih, yang tentunya berkaitan dengan halal lifestyle. Mau tanya pengalamannya Kak Ricky Harun mengenai gimana nih proses dan lain sebagainya, boleh banget. Yuk, sekarang boleh uhti-uhti lagi nih, ada yang mau bertanya? Nah, yang sebelah sana. Teteh menggunakan kerudung hitam. Silakan. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Megi Handayani, mahasiswa dari Universitas Koperasi Indonesia di Jatinangor. Pertanyaannya berkaitan sama gaya asuh anak yang disinggung tadi di awal. Saya ini kan seorang perempuan ya yang suatu saat nanti akan menjadi ibu. Nah, kan tadi sempat disinggung ya kalau anak-anak Kariki itu nggak dikasih handphone gitu. Nah, kan biasanya anak-anak zaman sekarang tuh sudah susah misalkan dengan yang namanya gadget kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan udah diambil gitu sama orang tuanya, nah itu biasanya si anaknya itu nangis, bahkan sampai kayak nangis kejar gitu. Nah itu tuh biasanya kalau terjadi seperti itu, kali itu gimana gitu menanggapinya? Mungkin pertanyaan saya cukup. Iya. Terima kasih. Makasih. Ya, tadi kan saya bilang saya sama istri tidak memberikan karena mereka belum tahu cara menggunakan dengan baik dan benar. Karena ya tahulah banyak aplikasi yang memang nggak bisa difilter gitu kan. Tiba-tiba nongol apa, tontonannya juga misalkan walaupun itu kartun tapi ternyata ada apa sisi-sisi yang kita nggak tahu gitu kan. Itu salah satu alasannya ya. Dulu pas anak pertama waktu masih umur 1 tahun 2 tahun itu kita pernah kasih handphone makan sambil nonton gitu karena yang anak pertama kita juga masih ini ya jadi enak aja gitu tapi ketika diambil ya nangis gitu. Nah alhamdulillah saya sama istri itu orangnya bukan tegaan ya tapi memang kita menerapkan ya udah silakan nangis gitu kayak kita diberi mainan dia mau ini di mall nangis terus
apa namanya dibawa ke gelotan, silakan aja udah gitu, biarin aja orang-orang ngeliatin gitu kan. Itu yang kita terapkan gitu. Banyak orang itu anaknya tolong nggak apa-apa, ini biarin aja gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing apa namanya keluarga mau menerapkannya seperti apa gitu. Kalau kita sih tega ya ngelihat ini anak biar tantrum Betul. di bawah lagi. Mungkin bukan tega, kalau lebih ke tegas gitu ya. Kitanya memberikan ketegasan atau seperti gimana tuh Kak? Dia bakal tahu kalau kita diemin nanti, dia pasti gak akan gitu lagi. Kalau Betul. kita kasih, besok-besok dia gitu. Iya, jadi kayak oh ini jurus tepat banget nih. Jurusnya ampuh gitu. Jadi sampai sekarang sih alhamdulillah kalau misalkan anak-anak kita mau ini, jangan ya gitu. Terus kita kasih alasannya, anak-anak udah oh oke gitu. Tapi itu tahapnya nggak langsung ya, agak susah juga, agak struggling juga gitu. Tapi alhamdulillah dimulai dari anak pertama, yang lainnya jadi ikut. Betul sekali, dan tentunya itu adalah sebuah tantangan juga untuk orang tua ya kan di zaman digitalisasi saat ini gitu. Iya. Dan aku juga jadi penasaran nih Kak, karena kan karena tadi pertanyaannya ini soal parenting nih ya, kadang-kadang kan kita ada burnoutnya karena itu sulit dong untuk menerapkan hal-hal seperti tadi gitu ya sampai akhirnya berhasil. Nah, ketika istilahnya ada perbedaan pendapat nih antara istilahnya Suami istri. betul suami istri dalam mendidik anak, itu seperti apa nih caranya Kak Riki dan juga istri gitu Kak? Nah, ini yang banyak apa ya namanya terjadi cekcok antara suami istri. Iya, Ya. betul. Lebih baik jangan diomongin berdua. Solusi kita cari, benar. Maksudnya apa masalahnya? Kita pergi berdua, tuh, cari guru. Nah, biarkan gurunya yang ngomong. Nah, kalau udah guru yang ngomong kita kan manut ya. Betul. Nah, solusinya juga dapat. Betul. Jadi kita berdua aman-aman aja. Nah jadi itu bisa jadi jurus juga tuh buat kakaknya, betul, karena suatu hari kan nanti akan jadi seorang ibu gitu ya, mudah-mudahan. Dan tentunya kalau misalkan ada mediator, biasanya kan suami istri itu mendengarkan jadinya gitu ya, ada guru. Oh iya, kalau misalkan berdua yang tadinya diskusi malah biasanya jadi debat itu berakhirnya. Karena kekurangan ilmu juga ya kalau Betul. saya. Jadi kalau misalnya istri udah ngomong yang ini, shh, kita tanya aja. Kalau saya juga kayak gitu, udah kita tanya aja, ditanya aja. Oke, menghindari perdebatan ya, gitu. Jadi gimana Kak? Udah aman ya? Sudah terjawab dengan baik oleh Kak Riki. Semoga nanti dapat suami dan anak-anak yang baik. Amin. Kakaknya udah ada calon atau belum? Yuk, masih nih ya, masih terbuka di sebelah sini. Oke, kalau gitu tadi udah pertanyaan keempat dan tentunya ini ada satu slot pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Sekarang Kak Riki deh yang pilih, mau yang sebelah. Boleh ini yang pink. Yang pink juga. Yang pink ya? Oke. Aku lihatnya yang itu dulu. Oke. Nah, gerudung pink bunga-bunga. Yuk. Baik, terima kasih Kak Riki atas pemaparannya tadi. Saya Indri Sofiani dari Unisba atau Universitas Islam Bandung. Saya izin bertanya perihal tadi kan kakak sempat menyinggung tentang ekonomi halal di bisnisnya kakak gitu ya. Kalau berbicara tentang bisnis kan pasti ada segmentasi konsumennya ya kak. Apakah ketika kakak menerapkan ekonomi halal pada bisnis kakak itu jadi membatasi konsumen kayak oh ini cuma yang peduli sama halal aja, atau justru jadi memperluas dan memberi kepercayaan kepada konsumennya tuh justru lebih bikin lebih percaya gitu ke konsumen. Kalau dari kakak gimana kak pandangan tentang itu? Terima kasih. Iya, sebenarnya udah disambung di awal ya. Ketika kita punya halal itu, justru orang berpikir halal kan baik ya dari ya semuanya gitu. Justru yang tadi saya bilang bukan hanya orang muslim, yang bukan muslim pun ya beli gitu. Jadi ketika kita sudah ada apapun produknya, ketika produk itu baik, siapapun pasti akan beli gitu. Jadi nggak ada kekhawatiran ketika kita mengeluarkan yang namanya halal gitu. Terus ini produk Islam gitu. Itu tidak menutup kemungkinan untuk orang yang bukan apa namanya muslim pun beli, Wardah pun begitu. Itu semua orang juga ya nggak semua ya maksudnya pakai gitu karena memang ya bagus gitu, halal, baik gitu. Begitu juga dengan makanan dan segala macam. Jadi kayaknya nggak perlu takut ya untuk apa namanya dalam sebuah segmentasi itu nggak perlu takut jadi mengotak-ngotakan, kecuali kamu jualnya baju syar'i, gamis, ada
himarnya, nah yang beli ya segmented gitu. Kalau ketika kita jual produk yang tidak segmented itu semuanya pasti akan beli. Gitu. Betul sekali. Jadi tentunya ini Kak bukan hanya karena istilahnya kita pakai prinsip ekonomi syariah jadi segmented, tapi memang istilahnya dari produknya sendiri juga gitu ya yang bisa dibikin itu tuh punya market yang segmented gitu. Jadi malah akan menaikkan trustnya orang-orang untuk kemudian membeli produk tersebut gitu. Contoh kecil lah, celana ngantuk deh. Ya. Sekarang lagi tren kan? Bukan lagi tren, dari dulu juga udah semua Betul, orang pakai betul. sebelum menjadi tren. Betul. Di Korea ngantuk semua tuh celana. Benar. Ya kan? Di sini yang toko yang depannya UI itu ya nih celana itu juga. Iya, Gitu. betul. Jadi ada yang betul. namanya ankle pants gitu. Iya. Walaupun dia tidak mengerti itu adalah syariah misalkan ya, tapi dia pakai itu sebagai gaya. Betul. Nah, Karena memang good sebenarnya. memang keren. Jadi Keren. yang syariah itu udah Keren, gitu, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak Rifki Harun. Dan juga untuk kawan-kawan yang hadir di sini, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri rangkaian acara talk show kali ini, ada pesan-pesan nggak sih untuk teman-teman semua dari Kak Rifki Harun dan juga ajakan nih biar hayu kita berproses untuk segera menjalani halal lifestyle nih untuk kehidupan sehari-hari kita nih Kak. aduh pusing ya. Ya mungkin tadi balik ke diri sendiri gitu. Apakah kita mau apa enggak gitu. Itu nggak bisa disuruh sama orang, nggak bisa ikut-ikutan juga. Itu terjadi dalam diri kita sendiri gitu. Ketika kapan hidayahnya datang, kita mau terima apa enggak. Dan satu lagi ini saya mau kasih satu statement yang saya dapat dari guru-guru dan teman-teman kita. Jadi kalau kita mau menjalankan halal lifestyle khususnya atau misalkan kita mau berbisnis gitu, nggak selalu apa yang kita suka yang kita jalanin gitu. Kadang yang kita suka belum tentu Allah itu suka. Jadi lebih baik kita mencari yang Allah suka. Walaupun kita nggak suka, insya Allah nanti diberkahi dan dilancarkan. Nah, kerennya lagi, udah Allah suka, kita pun suka. Nah, itu jadi lebih baik lagi. Mungkin itu ya, itu bukan kata-kata saya nulisin doang. Oke, luar biasa sekali dan itu akan menjadi inspirasi tentunya ya untuk kita semua. Dan boleh memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kak Rifki Harun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Kak Rifki udah mampir di TED Uji Fest 2024. Ya, aku juga mau ucapin terima kasih untuk semuanya nih yang ada sponsor-sponsor di sini, teman-teman semuanya di sini. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Luar biasa sekali ya. Udah ini jadi inspirasi untuk kita semua bisa ketemu langsung sama Kak Rifki Harun dan kita bisa mendapatkan insight-insight tentunya yang inspirasional dari pengalamannya Kak Rifki Harun. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Kak Rifki Harun. Mungkin sebelum kita tutup kita boleh melakukan sesi foto dulu mungkin ya Kak ya? Boleh. Ayo kita foto dulu. Nanti foto pertama kita menghadap ke sana dan foto kedua nanti kita bareng sama hadirin yang ada di sini.